sebagai produk nasional, hukum nasional ya. Selama ini kita kan apa ya, berdasarkan warisan penjajah Belanda ya. Nah sekarang kita udah bisa. Pertama itu kan KUHP tahun 81 dulu. Itu produk nasional yang pertama kita banggakan. Tapi nanti juga banyak sih kelemahannya. Kemudian juga KUHP juga. KUHP juga demikian sama. Nah, dengan adanya yang baru ini kita bangga. Cuma saja banyak sana sini yang perlu kita lihat apakah ada aspek politisnya ya, di samping juga penegakan hukum yang benar, yang berpihak pada rakyat. Karena benar juga politis maksud ada kepentingan-kepentingan daripada apakah penguasa atau pengusaha ya. Sekarang ada lagi namanya plea bargaining gitu ya. Nah, mereka bisa bayar dengan rupa, sementara kejahatan yang melakukan itu tidak sebanding dengan yang mereka bayar. Misalnya korupsi sekarang sekian ratus triliun, kemudian mereka nego begitu bisa bayar cuma sekian ratus miliar, itu kan nggak pantas ya. Nah, itu salah satu diantaranya. Dan apakah nanti diberlakukan juga seperti asesmennya kayak pajak ya. Kalau seandainya dia itu merasa berutang pada negara, pajaknya dia hitung sendiri sekian. Nah, saya bayar sekian. Petugas pajak ya sudah Anda sudah sadar, oke, saya bayar saya terima nanti koreksi sedikit ya kan. Nah, banyak trik-trik di situ seolah-olahnya dia punya kewajiban per negara 1 miliar. Dia bikinlah 800 juta. Kurang nih, akhirnya tidak tambahan 200 juta kan gitu. Nah, pajak seolah-olahnya setuju aja. Apakah ini diberlakukan seperti di kasus korupsi? Sementara kan banyak terselubung di situ. Sekali jaksa menetapkan tersangka, apakah itu potensial loss, apakah itu fakta loss ya. Nah, itu dikatakan sekian ratus triliun nih. Tapi kenyataannya mana kembali pada negaranya? Kan gitu. Nah, itu juga permasalahan juga. Nah, kalau ini di dalam KUHP ada bargaining itu, kemudian saya cuma terima sekian, dapat sekian, nanti tolong maafin dong, ini kan bahaya. Itu salah satu di antara banyak banyak kelemahannya itu sendiri ya. Nah, kalau sisi kelautan hukum memang kita bangga sekali. Cuman itulah yang saya katakan dalam prakteknya sendiri nanti penegak hukum oleh aparat ini yang perlu kita sikapi ya. Karena tidak hanya culture dia, motivasi si penegak hukum ya, dan kekuasaan yang berlebih pada dirinya sehingga dia seenaknya melakukan ya rekayasa hukum, kriminalisasi dan sebagainya. Pokoknya harus dihukum. Ya, ini yang kan berat. Selama ini itu terjadi orang-orang yang seperti Pinah mencuri kayu, pisang, dihukum sekian bulan. Sementara pisang punya berapa ratus ribu, puluh ribu ya. Atau orang maling ayam gitu ya. Sementara si koruptor ratusan miliar, triliunan, hukumnya cuma berapa tahun. Dan itu juga ada bukan institusi ya, pengurang nanti itu. Mungkin dia hukum cuma berapa tahun, setahun cukup. Nah, duitnya sisa itu kemana kan itu. Nah, itu yang tidak adil di situ. Nah, mestinya baik aparatnya, culture-nya sendiri dalam menyikapi permasalahan perubahan yang KUHP sebagainya juga harus diberikan pendidikan khusus, diberikan motivasi khusus. Mestinya seperti apa sih? Nah, dalam pelaksanaan sendiri, mentang-mentang ancaman hukumnya sekian, dia paksain sekian. Misalnya ancaman hukumnya 3 tahun, ditambahin pasal supaya bisa lebih 5 tahun, dan dia bisa ditahan. Dan kebanggaan menahan daripada si warga negara sendiri. Kan aneh. Sementara di negara Belanda sendiri, tempat produk KUHP dan KUHP kita dulunya, KUHP HIR ya, itu sudah tidak ada banyak lagi namanya penjara. Malah penjara itu kosong, disewa-sewain. Jerman, silakan pakai kan, kalau Anda butuh.
Artinya mereka sudah dianggap mengerti dan cerdas hukum, kadar hukum. Ya, kadar hukum. Kalaupun nanti ada masalah yang memang serius, itu harus dilakukan pembunuhan ya, teroris apa selama iya ya. Tapi sifat yang kecil-kecil itu coba cari solusinya seperti apa. Dia maling kenapa gitu? Oh karena makannya kurang macam ya sudahlah, selesaikan itu kan. Nah, itulah salah satu dalam benak saya dan kita juga memberikan suatu masukan kepada Komisi 3 kemarin itu ya, supaya mereka benar-benar komitmen tetap konsisten dalam menerapkan azas praduga tak bersalah. Jangan sampai orang dibentak, pokoknya pasal sekian diset, dibentak, harus begini. Padahal dia belum salah. Dan banyak direkayasa oleh aparat, termasuk dari jaksa sampai hakim. Nah, kalau seandainya nih orang diperlakukan di wong case merupa bahwasanya dia ini adalah sama dengan kita, hak asasinya juga harus dilakukan, ya kan? Nah, tentu perlakuannya berbeda. Makanya kami kemarin mencoba untuk memasukkan azas praduga tak bersalah itu bukan hanya slogan, tapi ditulis di dalam ketentuan umum. Yang dimaksud azas praduga bersalah adalah ini. Tentukan pasti definisinya jelas, batasannya jelas, bagaimana treatment terhadap itu. Dan itu berlaku dari awal saat penyelidikan, sampai inkrah. Tapi ini azas praduga tak bersalah ini hanya slogan, hanya azas. Tapi tidak dituliskan dalam undang-undangnya sendiri. Jadi aparatnya suka-suka menafsirkan, suka-suka dia lah. Pokoknya saya, Anda sudah terjerat ini, saya tambahin. Jadi kasus Jokowi ya, waktu itu Pak Jokowi itu, Roy Suryo pencemaran nama baik. Dibebankan lagi. Nama baik berapa bulan sih? Berapa kali tahan kan? Tapi dibebankan ada ITE-nya, pasal sekiannya, sehingga hukumannya 12 tahun. Harus masuk. Nah, diskresinya penyidik, Anda kan diancam lebih dari 5 tahun. Kami punya wewenang dong. Gitu kan? Walaupun masahnya ini seperti apa, ya masalah ijazah palsu sendiri tidak belum dibuktikan dan dia sendiri tidak mau membuktikan, tapi orang dikenai pasal yang lain, pencemaran nama baik, hoax dan sebagainya. Nah itu kan tidak pantas. Kasus utama sendiri tidak dibuktikan, tapi orang sudah dipidana seperti Bambang Tri ya dan lain-lain itu. Nah itulah yang kita lihat di KUHP dan KUHP ini, konsistensinya di dalam menerapkan itu tergantung aparatnya. Istilah lain itu adalah Yemen dihindarkan, ya orang yang bahkan senjata kekuasaan gitu kan. Nah jangan sampai dia bertindak di situ semena-mena. Nah, makanya dalam hal kemarin itu kita usulkan juga bahwasanya aparat ini ya, baik itu polisian, itu ininya pengawasannya eksternalnya adalah Kompolnas kan, kejaksaan Komjak di kejaksaan, hakim itu komisi judisial, ya kan? Ini selama ini kami nilai itu hanya formalitas dan membuang biaya saja. Setiap laporan masyarakat pelayanannya lama dan hasil akhirnya dapat dikatakan ya sudah bisa tebak, sudah bisa ditebak seperti apa gitu. Dan orang-orang pun yang direkrut pun sesuai yang diinginkan oleh Polri sendiri dan juga bagian daripada mantan Polri gitu. Bagian dari mereka juga. Bagian mereka juga, kan mungkin jeruk makan jeruk kan. Di Komjak juga demikian, ini demikian. Dan itu pun ada komen-komen di DPR, siapa yang dipilih itu ada titipan-titipan dan mereka harus melakukan itu. Kalau tidak ya nggak usah tidak pilih. Ada bargaining itu. Nah, komisi-komisi itu. Nah, yang kami sarankan solusinya adalah dari 3 pengawasan eksternalnya lembaga ini, baik itu Kompolnas, baik itu Komjak, maupun itu Komisi Yudisial KY ya, mereka ini dilebur jadi satu badan, ya, badan pengawasan aparat penegak hukum. Nah, dan mereka punya cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ketat betul mereka ini, ya kan? Seandainya laporan masyarakat, langsung mereka tindak lanjutin seperti apa.
dan mereka diberikan kekuatan berupa penghukuman. Kalau sekarang ini kan Bekomja, Kompolnas maupun ini, dia rekomendasi kepada pimpinan aparatnya. Jadi kan rekomendasi pada Mahkamah Agung, misalkan rekomendasi kepada Kapolri atau Jaksa Agung, tolong hukum nih. Tidak begitu. Tapi kalau seandainya pengawas intern eksternal ini bisa melihat hukuman, tentu orang hati-hati sekali di dalam melaksanakan tugas sebagai aparat. Ya kan? Dan di situ akan diberlakukan reward and punishment. Kalau dia berprestasi, kasih. Apakah bonus, apakah kenaikan jabatan, apakah penghargaan, atau apa. Ya. Nah, apakah per tahun nanti dikumulasikan. Kalau seandainya dia buat salah, sekecil apapun, ada peringatan dan sebagainya. Orang di situ akan profesional di situ melakukan tugasnya. Sebagai aparat penegak hukum. Ya kan? Nah, itulah yang kami harapkan di dalam perbaikan KUHP dulu. Tapi sayang, tidak dimasukin apa-apa. Nah, inilah yang kita sesalkan. Karena bagaimanapun juga, di dalam menegakkan hukum ini, baik itu KUHP materinya, maupun KUHP, undang-undang formilnya, ya, prosedurnya itu, pelaksanaan itu tergantung si aparat penegak hukum yang melaksanakan seperti apa. Tegas atau tidaknya. Baik tegas tidaknya, atau bisa dinego tidaknya, atau seperti apa. Kalau di Hong Kong, kenapa mereka kuat? Jangan coba-coba melakukan penyeludupan. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang di luar, yang sifatnya ilegal. Anda sebagai pimpinan sekarang. Oke, tapi anak buah Anda itu kan bisa menjatuhkan Anda. Dan diawasin. Dan itu dijaga betul ininya. Rohnya maupun informasinya dihargai. Tahu jatuh aja bosnya. Kalau sekarang kita yang terjadi budayanya yes man, apa yang singan bos, ABS, bapak senang. Ini bos, ini bos, bos. Akibatnya monoton dari pimpinan sampai bawah. Macam-macam lo disikat atau dipindahin segala macam. Kan kasihan kan? Kalau dia bekerja baik. Nah, penegakan hukum sendiri sudah jadi bias menyimpang ya sesuai dengan keinginan si pimpinan. Dan pimpinan bisa diintervensi oleh kekuasaan. Diganti oleh si penguasa, di mana sebagainya kan dipindahin sehingga dia tidak berusaha lagi. Nah, timbullah rezim baru lagi di kepolisian, timbul lagi rezim di kejaksaan dan juga Mahkamah Agung sebagainya. Nah, campur semua gitu. Nah, itulah kita. Nah, sekarang kita di sisi advokat, karena kita ini sendiri sebagai bagian daripada penegak hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 1873 itu, ya, dikatakan kita sebagai penegak hukum. Nah, kita harus memberikan masukan yang benar untuk negara ke depan. Pembangunan konsul itu harus mulai dari apa ya, si penegak hukum melaksanakannya. Pimpinannya sendiri. Pimpinannya juga, bawahan juga, semua. Nah, kalau kita ini kan tidak ada pimpinan. Bertanggung jawab kita ada di diri kita dan Tuhan. Ya, itu sebenarnya. Makanya kita perlu dibikinkan secara ketat bagaimana pelaksanaan penerapan kode etik profesi. Kalau salah ya salah. Kasih peringatan atau sampai dia dipecat tidak bisa lagi berpraktek. Sanksi yang benar tegas, ya kan? Nah, itu diharapkan seperti itu. Sehingga kita sebagai advokat, sebagai profesional, sebagai penegak hukum, itu harus melihat secara komprehensif permasalahan itu bagaimana penegakan hukumnya sebenarnya. Ya, kita bela. Dan bukan membela membabi buta juga. Si A jelas salah ya. Ijazahnya palsu, pokoknya dapat uang. Maju tak bela yang benar. Tidak boleh. Tapi maju tak bela yang maya. Tidak benar cara punya. Nah, kalau dasar hukumnya ada. Kita harus mendampingi klien. Kita harus membela yang mana. Nah, ini yang saya tegaskan di dalam hal penegak hukum yang konsep saya ke DPR. Tapi sayang mungkin nggak banyak masuk ya, sedikit ya. Jadi kecewa juga. Walaupun sebenarnya saya bangga ada produk secara nasional terhadap hukum ini. Cuman kita berharap kalau kalau apa nih MK Mahkamah Konstitusi welcome dengan uji materi perbaikan terhadap produk daripada DPR ini berupa KUHP maupun juga KUHAP ya, hukum acaranya, saya welcome, saya senang sekali.
Apakah timbul kasus dulu baru kita lakukan uji material, atau sudah ada di dalam dada ini, kok nggak pas itu loh, redaksionalnya, pelaksanaannya seperti apa nanti harus saya pikirkan. Silakan diuji, ya kan? Baik kepentingan sekelompok orang maupun semua orang. Karena bagaimanapun juga hukum ini akan menyasar pribadi-pribadi semua orang, termasuk pembuat undang-undang juga. Nah, kalau seandainya ada nuansa daripada penguasa bahwa mereka minta dilindungi hukum, jadi bagi mereka-mereka rakyat masyarakat yang mengkritik presiden, penguasa, lembaga tinggi negara akan diancam. Nggak begitu semestinya kan. Saya pernah hidup di negara Australia waktu saya kuliah di sana tahun 93 ya. Namanya si pengusaha itu langsung telepon tuh ke Kiting. Kiting, halo, how are you? Dia nggak suka ya, dia bilang nggak suka. You decision makernya sebagai decision seperti apa? Gitu. Sehingga bisa merugikan kami sebagai pengusaha elektronik, pengusaha otomotif ya. Tolong dikoreksi dan senaknya minta pendapat kepada masyarakat apa yang harus dilakukan. Nah, itu demokrasinya itu. Nah, sekarang kita malah dibikinkan suatu ketentuan jangan coba-coba ke pemerintah. Jangan coba-coba ke penguasa. Ada pagarnya gitu. Nah, jadi kan bikin ketakutan orang. Gimana demokrasi jangan? Bagaimana apa namanya? Memberikan masukan dan pembangunan nasional yang baik. Orang dibungkam suaranya. Ya kan? Nah, inilah dulu kita adakan uji material, salah satunya di MK nanti. Kalau itu ada pasal memang ada itu. Nah, itu satunya. Jadi itulah jawaban saya, pertanyaan tadi ya, gambaran secara global, khusus untuk tadi. Nah, Pak Menteri Yusril pun mengatakan bahwa KUHP nasional yang baru secara mendasar mengubah pendekatan hukum pidana dari restributif menjadi restoratif. Untuk itu kata beliau juga tujuan pemindahan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Pandangan Pak Yud dengan pandangan komentar dari Pak Yusril? Ya, saya pikir ini ada sejalan ya, bagus ya, bahwa selama ini praktek di aparatnya, hukum khususnya di kepolisian ya, yang melakukan penyelidikan di mana, apa namanya, di kasus-kasus pidana umum ya, yang kecil segala macam itu. Ya, itu mestinya seperti Pak Yusuf bilang, kita lihat asbabulnya, nuzulnya, atau historical apa permasalahan utama. Kalau dia mencuri gara-gara apa, gara-gara kelapar, atau memang ini kesejahteraan tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah yang mewakili negara ini, carikan solusinya. Ya kan? Solusinya lakukan restorasi justice di situ, ya kan? Seperti apa? Jangan tadi itu retribusi. You maling, pokoknya maling walaupun 10 perak, 1 juta, 1 triliun, tetap tangkap, tetap hukum. Ya, nggak bisa dong. Ada prosedur. Prosedur tetap ada, cuman pertimbang-pertimbangnya itu. Gitu. Ya kalau seandainya retributif itu, seandainya Anda maling satu bahan ini harga 10.000, ya kalau seandainya maling sekian triliun, berapa puluh tahun dia? Berapa ratus tahun seperti yang di Malaysia itu. Apa tuh Abdul Razak ya? Nah, dia dihukum berapa? 105 tahun. Umurnya saja nggak sampai segitu ya kan. Tapi walaupun itu apa yang aneh, tapi itu mencerminkan gini loh penegakan hukum itu kan tegasnya. Cuman di sini yang sekarang ini Indonesia adanya retributif, adanya restorasi justice, saya pikir pemulihan korbannya juga, kemudian pembinaan kepada pelakunya juga, pendekatannya lebih baik. Ya, tidak hanya saklek hitam putih, pokoknya hukum, kan tidak begitu. Nah di Amerika juga mereka melakukan hal yang baik juga. Oke, kita salah, saya bayar dulu. Pekerjaan saya tidak perlu diganggu oleh Anda. Kesibukan saya. Silakan sidang, saya sidang. Ya, kalau saya dukung, ketok palu itu ingkrah, saya jalani. Kalau sekarang terjadi apa? Orang maling lain tangkap dulu. Pokoknya pasal dimuati macam-macam. Ya, sebagai public figure atau siapa saja lah ya, diberatin dengan hukuman yang aneh, ancamannya. Sehingga dia ditahan.
dia tidak bisa mencari nafkah, dia tidak bisa berproduksi, dia tidak bisa lain-lain, hanya di penjara. Ini kan sesuatu yang konyol sekali. Hak asasi manusia. Hak asasi satu, yang kedua menambah beban negara. Iya, betul. Menambah beban negara di lapas maupun di rutan. Berapa negara harus keluarkan biaya untuk mereka? Sakitnya mereka, segala macam mereka. Timbul lagi image yang aneh kalau seandainya orang ini tiba-tiba meninggal, ya kan? Siapa yang salah? Sementara rutan, ya katanya bagian daripada penegak hukum juga, oke. Tapi dia kan dapat titipan. Keselamatan seseorang. Nah, titipan, dibina dan sebagainya. Yang aneh lagi, nah kasus saya satu, dia ditahan, di polisi tidak, jaksa menahan. Oke, tapi setelah disidangkan, kan tanggung jawab daripada ketua pengadilan atau majelis hakim. Nah, pada saat itu tidak diperpanjang oleh pengadilan. Kan gratis yang ditahan. Nah, kebetulan tadi malam tim saya, junior saya itu ngejar ya ke rutan. Ini sudah tidak ada nih penahanan, bukti penahanan, perintah penahanan. Anda sebagai tim keluar bebas demi hukum, ya kan? Nggak ada, ini nggak ada. Dia lihatin, ini draft. Ini kan sekarang barcode, mana barcode-nya? Oleh belakangan. Ya rally lah ngomong gini di belakang. Di belakang bermain mereka. Tiba-tiba muncul. Ini sudah ada barcode-nya. Seolah-olah dia sudah perpanjang tanggal 12 Desember. Untuk perpanjangan penahanan dari tanggal 23 Desember sampai 7 Januari. Kemudian perpanjang lagi tanggal dari 8 Januari ke 8 Maret. Dibikin dalam waktu yang sama suratnya. Nah, pertanyaannya, kami sebagai kuasa hukum klien sudah ada di tanggal 14 sebagai kuasa hukum dan sudah terdaftar di pengadilan itu surat kuasanya itu. Kenapa mereka nggak berikan itu pemberitahuan bahwa ini ada perpanjangan dari awalnya? Mestinya kan perpanjangan ini diserahkan pada terdakwa, keluarganya, PH-nya, sama sekali tidak terima. Nah, ini kami permasalahan sekarang dan kami bertanya permainan hukum aja. Permainan, karena ini orang lemah dan kebetulan kita juga ada kesibukan sedikit sehingga terlewatkan. Pada saat sidang, ya kita memang sengaja nggak bahas itu. Kita lihat di ekor atau perpadu ya namanya di untuk pidana ya. Kalau ekor itu untuk perdata. Nggak ada di situ. Maka kita kejar ke rutannya. Kita permasalahan tentang ini minta dibebaskan. Dia hanya memberikan ini loh Pak. Ini kan draft saya bilang. Ya kan? Nah, bingung dia. Akibatnya dia rally, ajak ngomong soal penjelasan, di belakang dia bikinkan. Itu ada entah tahu apa cara permainan di barcode ini dengan pengadilan sebagainya. Ada tiba-tiba. Ternyata salah pula menuliskannya. Dia bilang perpanjangan pertama itu pada saat dulu itu dari tanggal 4 Desember sampai 23 Desember 20 hari pertama oleh jaksa. Oke. Kemudian perpanjangan kedua dari 9 Desember sampai ke ini. Mana kita terima tidak ada. Mestinya kan tanggal yang sama juga yang dilihat di jaksa itu, ditambah itu. Karena sudah dilimpahkan dari kejaksaan, penanggung jawabnya, sekarang pengadilan. Berbeda angkanya, berbeda itu. Nah, gimana ini kepastian hukum? Bagi mereka yang tidak kritis atau advokatnya kritis, ya sudah tahan, sudah nggak bisa. Hak asasi manusia orang ini ya memang harus dijaga betul, baik prosedur pelaksananya maupun materinya. Nah, jadi kalau seandainya kita komitmen ada samping retributif tadi juga restorasi justice, pemulihan sebagainya. Tekankanlah jangan hukum sama sekali hukum orang. Kapan perlu dia nggak usah dihukum nggak usah dimasuk penjara. Kan banyak mekanismenya. Misalnya ya dikasih gelang dia. Gelang apa? GPS kemana dia pergi ketahuan. Tapi kamu lapor tiap minggu 2 minggu sekali ya. 2 kali dalam seminggu. Silakan aja. Pada saat dia menghilang langsung ditangkap. Dia tidak perlu menjalani penjara pada saat sekarang karena menghormati azas praduga tak bersalah.
dan dia berusaha juga memproduksi diri dia, ya kan? Nah, pemulihan seperti apa, ya kan? Seperti pengguna narkoba. Pengguna narkoba, dia tuh korban atau dia pelaku kejahatan. Korban. Termasuk korban kalau aparatnya benar-benar bekerja dengan baik. Ketangkap. Bukan ketangkap. Bandarnya sudah tidak ada lagi Indonesia ini. Iya. Tapi kita tahu sendirilah banyak berita yang negatif. Ada Kapolda, ya, bintang yang bekerja sama dengan bandar. Kan lucu semua. Karena dia punya senjata, dia punya kekuasaan, dia kumpulkan duit dari narkoba, judi online, ya, prostitusi, di hotel berbintang seperti apa lagi ya, dan lain-lain, korupsi dan sebagainya. Sehingga seorang polisi, kedua polisi jenderal bintang 5, tidak kasus yang seperti Sambo itu. Berapa ratus triliun dia? Nggak tahu gitu. Bagaimana bertanggung jawab? Nggak jelas gitu. Nah, wartawan mengatakan dia ketemu di mana gitu lah. Hukumnya berjalan nggak gitu. Nah, itu yang disayangkan. Jadi kembali kepada konsep tadi Pak Yusril, tidak hanya menekankan distribusinya, juga menekankan eksploitasi jasnya. Benar. Jadi pemulihan baik si korbannya bagaimana, kemudian kepada si pelakunya juga dipulihkan ya. Tapi kalau memang itu fatal, memang dia harus dihukum. Tapi sifatnya tidak fatal, coba cari solusinya. Karena ini kalau aspek juga ada sifatnya yang sifatnya di aduan, ya, pencemaran nama baik atau apa. Ada solusinya. Ketemukan mereka. Benar kan menghina? Bisa dimaafin nggak? Ya kan? Oke, Anda pernyataan salah dan sebagainya. Selesai. Nah, kalau seandainya diperkosa, dijadiin, benar nggak diperkosa? Dan jangan jual diri. Ya kan? Nah, inilah yang harus dibedakan di KUHP dan di dalam KUHP sendiri. Yang materinya di KUHP, yang formilnya prosedur di mana, itu harus dilaksanakan yang konsisten menuju Indonesia lebih baik. Ya kan? Jangan orang dihukum semua masukin ke penjara, akibatnya apa? Di sana sudah overloading. Itu Cipinang, dulu dapat informasinya, isinya 1.500 kapasitasnya. Diisi 3.500. Dan itu kewalahan, biaya keluar negara besar. Nah, itu kan dampaknya. Jadi, dari sinilah pelaksanaan penyelidikan segala macam itu sudah ditata. Kalau bisa restorasi justice, maka tidak, ya kan? Kalau memang dia membahayakan, membunuh orang, harus tangkap, memang harus tangkap, ya kan? Dan indikasi-indikasinya itu, dua alat bukti itu benar-benar terbukti. Gitu. Dan malah sekarang polisi yang terjadi apa? Dua alat bukti, kita akan peradilan, malah kita dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Kenapa buka di sana aib kami? Kan begitu. Seolahnya begitu. Malah dipaksain dia dihukum. Padahal itu bersalah. Itu kan dugaan saja. Buktikan dong kan. Nah, inilah yang kita inginkan, dan konsep Pak Yusril tadi itu saya pikir saya setuju ya. Dalam penerapannya yang ini yang kita inginkan. Seperti apa? Nah, dua kitab ini pun memperkuat prosedur nih, baik penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel. Di mana pemerintah menyiapkan berbagai aturan pelaksanaan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kewenangan penyidik, termasuk penggunaan rekaman visual dalam proses penyidikan. Menurut pandangan Pak Yud, gimana? Ya, saya pikir ya, namanya suatu pelaksanaan tugas dari aparat, ya, itu memang harus ada pengawasan. Baik pengawasan langsung atau tidak langsung. Bahwa pengawasan tingkatnya level seperti apa sampai yang besar. Karena ada kemungkinan ini dibelak-balik. Ya kan? Malah dulu itu di pelaksanaan sebelum kuat kita sekarang ini, orang tidak berdaya dipaksa tanda tangan. Dan dia ada pilihan lain. Pada saya ditanya di pagi sampai sore malam dan ngantuk terpaksa tanda tangan. Nah, polisi mampu? Enggak. Bahkan ada yang sakit hati juga polisi, empuk kakinya diinjak pakai polisi. Ngaku lalu di mata bantah lagi.
Tapi dengan adanya tadi wacana tadi, saya pikir itu bagus banget ya. Ada CCTV. Kalau saya komplain, ini loh buktinya. Ya kan? Nah, dalam profesi kedokteran misalnya, kita bisa minta rekaman pada saat di operasi itu. Apa yang dilakukan itu jelas. Sesuai dengan SOP apa tidak. Polisi pun sebagai melaksanakan tugas pokoknya, dia harus juga lakukan itu. Nah, efektif tidaknya inilah yang kita harus lakukan ya. Artinya kalau sewaktu-waktu filenya dibuka kembali, ini loh, saya nggak salah, ini pertanyaan ditujukan ini dia jawab ini, saya tidak melakukan permasalahan dan si terlapor maupun tersangka memberikan keterangan yang lugas bebas. Kalau dia salah ya perlu mengaku segala macam, nanti dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lain dan alat bukti yang lain. Kalau itu bersinggungan dan itu saling keterkaitan, makanya dari tersangka. Jangan simsalabim dari tersangka, ujung-ujung ditahan. Kemudian ujung-ujungnya ya nggak ngerti kita apa ya kan, kasihan. Nah itu salah satu saya pikirin yang butuhnya pengawasan. Bentuknya pengawasan itu secara struktural ya maupun juga melalui elektronik, CCTV dan sebagainya, terserah. Nah, saya pikir setuju saya itu. Ya. Namun di dalam perjalanannya sampai hari ini banyak organisasi maupun kalangan intelektual yang merasa keberatan dengan itu. Namun di balik itu MK sudah siap nih payung. Di mana Wakil Ketua MK Sargi Isra mengatakan sejatinya tidak ada sesuatu yang baru dalam permohonan pengujian undang-undang. Sebab MK akan memproses seluruh permohonan yang masuk, termasuk pengujian KUHP dan KUHP baru. Pandangan Pak Yus dengan adanya keterbukaan MK untuk menerima saran dan kritik masukan dalam undang-undang kita keluarkan? Ya, artinya setiap pihak ya itu demi kesempurnaan dan perbaikan-perbaikan itu harus terbuka. Ya. DPR mentang-mentang dia punya kekuasaan untuk membuat undang-undang ya sebagai legislator ya, dia pun juga banyak titipan ya dari macam-macam ya, dan itu akan tersirat di dalam pasal-pasalnya ya kan. Nah, kan pelit bargaining dari segala macam itu, apakah pelit bargaining itu buat apa gitu, dan bagaimana penerapannya kan gitu. Nah, apakah berlaku hanya untuk orang-orang yang calon koruptor yang udah besar dan gemuk ya. Nah, jadi kita perlu ini juga. Nah, jadi saya pikir dengan pengawasan tadi, dengan evaluasi tadi, semua orang terbuka. Dan DPR jangan merasa, saya udah bikin terbaik loh, kok diuji lagi? Nggak bisa. Dan makanya MK silahkan. Kalau seandainya DPR mengatakan, ya, kami sudah selesai tugasnya. Kalau nggak setuju, silakan ke MK. Logikanya kan nggak masuk. Artinya Anda bikin tugas dengan kewajiban selesai. Bukan begitu dong. Pikirkan juga antisipasinya. Jangan sampai produk ini di-MK-kan. Apa dampaknya? Dan dipikirkan antisipasi dan dipikirkan dampaknya seperti apa. Nah, makanya di dalam pembuatan membahas rancangan undang-undang itu perlu masukan dari semua lapisan masyarakat yang terkait dan yang berkepentingan. Masalah pangan, di mana nih petani segala macam dari pemerhati sebagai masuk di situ, ya kan? Masalah apa lagi yang ini? Ya? Narkoba, baik BBNN, semua ditampung dan disosialisasikan kalau sudah ada segala macamnya. Baru diolah sembilan lupa, gitu. Ya kan? Jadi ini diharapkan sempurna, mendekat sempurna ya, walaupun akan ada uji materi MK ya, tapi kecil hendaknya. Tapi kalau seandainya DPR berpikiran yang penting sudah tugas saya sudah selesai ya, kalau mau materi silakan, jangan begitu dong. Lepas tanggung jawab. Nah, karena negara ini dibangun oleh hukum. Negara ini sebetulnya kan tidak ada. Setelah kita merdeka, ini negara, ya kan? Nah, komitmen ada negara, komitmen adanya hukum negara atau konstitusi dari siapa? Dari rakyat. Anda pimpinan dipilih siapa? Rakyat. DPR Anda dipilih siapa? Melalui pemilu, legislator, apa? Ya, legislator.
rakyat juga. Hendaknya kekuasaan kedaulatan negara yang ada di rakyat itu, yang diakumulasi di dalam Undang-Undang Dasar, dihargai betul mestinya. Ya kan? Jangan sampai, wah, Anda berkuasanya pada saat pemilu saja. Sudah selesai pemilu, saya ini Anda nggak ada apa-apanya. Ya kan? Pada saat itu dia kasihlah sembako apa, ada aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia berkuasa, baik di legislator maupun di eksekutif dan sebagainya, tidak dihargai lagi. Mana demokrasi dari rakyat oleh untuk rakyat? Jadi, kembali kepada konteks tentang MK, saya pikir kita bisa saling mengoreksi, saling menyempurnakan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga negara ini maju. Ya, hukum itu hendaknya memajukan negara dan juga berfungsi law aspect of social engineering, ya kan? Makanya yang menata itu yang baik sesuai dengan mengatur masyarakat itu seperti apa, dan mengatur masyarakat itu dirumuskan, rumusan ini harus ditampung. Samping juga harus ada juga pengatur terhadap living law. Living law pak, kearifan lokal, hukum yang hidup di masyarakat, hukum adat apa di Padang sana, di Bali sana beda kan hukumnya, ya kan? Secara nasional ada, tapi hal tentu mungkin dia akan berbeda. Perlakuan terhadap orang zina di tempat lain, kalau seandainya atau pornografi di tempat lain, kalau di Bali buka-buka itu biasa, berbeda ya Pak. Berbeda nilai. Nah, bagaimana penanganan setiap hukum itu disesuaikan dengan living law setempat. Walaupun secara nasional ada, ya kan, harus diakui itu. Tapi penerapan juga harus mempertimbangkan itu living law dan juga kearifan lokal sana. Tapi kalau di Bali orang berbuat jahat, memang jahat langsung ini dihukum, nggak orang yang bela. Mereka komen itu, ya kan? Apakah itu budayanya, apa itu agamanya, mayoritas itu tindakan itu. Tempat lain kan ya lihat dulu ini macam-macam ya, aneh-aneh. Nah, tapi mereka tempat yang agamanya kuat, wah pornografi ini nggak benar nih, seluruh pun pakai ini. Di Bali memang mereka begitu budayanya, bukan dada sini itu ya kan. Nah, ya sehingga turis masuk di situ suka juga pakai bikini apa ya gitu. Nah, bahkan ada juga bagian pantai itu ya memang blue ya, nggak salah kan. Itulah maksud saya. Jadi artinya dengan keterbukaan dan welcome-nya MK untuk menangani uji material, saya pikir ini suatu selain komitmennya, langkah yang baik, dan juga dia menyerap aspirasinya itu. Asalkan benar-benar yang diuji itu sesuai dengan yang diharapkan perbaikan ke depan. Bukan hanya sambil beda terus maju gitu, enggak ya. Itu ya. Nah, kosnya seperti apa nih Pak Yun dengan sudah disahkannya dua undang-undang ini di tahun 2006 bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak adanya lagi suatu kesalahan ataupun membuat hukum itu menjadi tumpul. Pandangan Pak Yun dan masukan Pak Yun untuk 2026 dengan disahkannya dua undang-undang yang kita kenal ini apa? Ya, saya pikir secara sederhana ya, yang cukup dasar, bahwa hukum pidana ini memang lebih manusiawi. Iya. Proses peradilan ini hendaknya memang transparan. Baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan kemudian pemeriksaannya di pengadilan, itu harus transparan, harus teruji, bisa diuji. Nah, ya kan? Bayangkan seandainya kita berempati, orang yang terdakwa itu, yang bermulai dari terlapor, ya kan, kemudian tersangka, kemudian menuju ke terdakwa, orang itu adalah saudara kita atau diri kita. Kita akan pikir bijak sana, iya juga ya. Karena orang kan dia kondisi sekarang di zona nyaman, ben aja dia yang ini kok, bukan saya. Pada saat yang sama perlakuan tidak adil itu menimpa dirinya atau keluarganya, barulah berontak. Maka tidak adil. Nah, disitulah yang tidak fairnya. Makanya dengan ada harapan kita
penegakan hukum secara transparan dan teruji, terukur pelaksananya oleh aparat, inilah yang kita harapkan. Dan itu akan bisa menimpa siapa saja. Seandainya aparat penegak hukum itu bersalah, tidak hanya kode etik, dihukum juga pidananya. Dia terlibat dalam suatu konspirasi pembunuhan, ya. Jangan sampai dia salah kode etik, pindahin, atau malah dia promosi lagi nanti. Nggak bisa dong. Ya, kalau memang terbukti dia melanggar kode etik, mungkin nggak ditindaklanjut dengan aspek pidananya. Kalau mungkin, iya langsung. Kalau dia terbukti bahwa melakukan tindak pidana, pelanggaran pidana, dah pasti pelanggaran kode etik. Akan tetapi, kalau tidak dia hanya melanggar kode etik saja, belum tentu pidana. Ya kan? Misalnya dia nyuap-nyuap atau apa gitu ya, atau yang kecil lah. Orang kalau di jalan raya itu ya hilang apa di tempat ya, kan nggak bagus itu, ya kan? Nah, itu nggak sesuai SOP. Oke, dia kena kode etik. Misalnya itu yang ringan ya. Nah, atau malah administrasi dalam penyelidikan, dia masuk-masukin ini, itu kan sifatnya apa ya, pelanggaran ringan, administratif, dia kasih peringatan di tempat. Nah, tapi kan tidak masuk pidana dia. Tapi dia terlibat pembunuhan, terhadap korupsi, terhadap dia pidana kode etik pasti kena. Nah, makanya harapan kita bahwa pelaksanaan hukum ini ya harus transparan, teruji dan terukur. Kebanggaan kita dengan lahirnya dua undang-undang ini, ya, Undang-Undang 20 tahun 2025, satu lagi Undang-Undang KUHP itu 2005 semua 25 kan? Nah, 23 dan 25. Nah, maka daripada itu diberlakukan tanggal 2 Januari 2026 ini hendaknya menjadi harapan kita semua, ya, tidak ada pembedaan diskriminasi. Kalaupun si penegak hukum pun kena, dia harus juga bisa diberlakukan pada dirinya maupun siapa dia, apakah dia penegak hukum atau bukan, apa dia penguasa atau pengusaha atau siapapun yang punya duit, tidak ada, sama. Sehingga orang hati-hati di situ. Sama di mata hukum. Mata hukum. Ya kan? Nah, justice for all. Itu harapan saya supaya kita sama-sama menghargai dan menghormati, ya, dan membanggakan sekali produk anak bangsa ini. Ada lagi, Pak Yun? Saya pikir itu yang yang sangat krusial dan sangat diharapkan supaya kita menjaga itu. Baik di sisi kami sebagai advokat dan hukum juga, maupun teman-teman yang di polisi, jaksa, hakim, maupun masyarakat. Kita sama semua. Bahwa kita adalah bagian, misalnya kita adalah sama-sama warga negara. Dan berlaku hukum semua terhadap mereka dua. Oke, terima kasih Pak Yun. Oke, makasih Pak.